coba kita gembleng mereka sejak awal untuk nanti ketika selesai sekolah mereka siap menjadi seorang wirausaha. Ini yang terpenting. Oke. Itu sebenarnya spiritnya seperti itu. Tentang wirausaha ini atau yang khususnya tentang pendidikan vokasi ini menjadi bagian penting yang memang kita di Jawa Tengah ini menjadi program prioritas. Di Disporapar Kabupaten Kendal selaku salah satu perangkat daerah yang punya tugas dan fungsi untuk pembinaan kepemudaan, kita juga diarahkan ke sana untuk bisa mensupport para generasi muda ini untuk lebih berkembang. Karena ketika kita bicara tentang bagaimana pemuda berwirausaha, mostly di dunia yang well educated, you can talk with every style, they will be fine. Si Dilan, si Bakul, apa? Jajah Deso Milangkori. Jajahin Deso loh. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Hey, selamat siang Gajah Muda, ketemu lagi di Sidilan, si Bakul Jajah Deso Milangkori, yang mana acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini, senang sekali saya ketemu lagi sama Kak Bio pastinya. Halo Prita, hai Kancah Muda, jumpa lagi saya Beri Kusuma. Masih Kancah Muda kan? Iya masih dong. Okay. Love Jogja and you. Loh, kok udah kukut ini? Enggak, itu kan endingnya kan begitu. Betul. Kan? Jadi mencintai mereka dan juga mencintai Jogja kan? Pastinya. Iya. Kan bukan berarti berpisah. Iya, kan tapi biasanya kalau closing itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong Kak Bio, sebagai Aduh. wujud rasa cinta kepada Yogyakarta ini sendiri, ini adalah salah satu kegiatan dari wujud cinta itu juga nih kalau Betul. saya rasa ya. Betul. Karena kita sedang menggiatkan sesuatu yang mana ini bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi juga. Betul. Luar biasa. Tapi sebelum kita kejauhan, kita akan kenalan satu-satu. Dari Kak Bio dulu deh. Oke, masih perlu kenalan? Perlu dong. Oke, Kancah Muda, jumpa lagi saya Beri Kusuma, dulu adalah co-hostnya Jeronimo di program Kobis yang hari ini kebetulan bersama teman-teman dari Dinas Koperasi UKM Provinsi DIY lagi diamanahkan untuk mengawal Saka Wirausaha. Dan kebetulan di sini juga ternyata 3 orang ini mitraku semua. Jadi, Oke. dari Ini Mas besti Wisnu, wisata aku. kalau Mas Besti Wisnu wisata. Saka Wirausaha, kalau dari Pak Dwi dari Balarkop Jawa Tengah kita bikin leveling, dan kemudian dari Dinas Disporapar ya Pak ya, dari Kabupaten Kendal kita lagi bikin program untuk anak muda juga. Oke, kita kedatangan Gitu. tamu dari jauh juga ya Kak Betul. Bio ya, luar biasa. Ini biar lebih afdol, monggo silahkan berkenalan langsung dengan Kancah Muda. Silakan Bapak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para gajah muda begitu ya? Oh, gajah muda ya. Jadi jarang dengar Jeronimo karena nggak sampai di Kendal kayaknya ini. Oke, berarti Streaming nanti kita udah besok. ketemu ya Pak ya. Oke. Besok sampai Kendal. Besok kita dengernya lewat streaming. Ini ciri-ciri Oke. Saka Wirausaha gini loh Pak. Langsung closing door di depan. Udah dapet jiwanya ya. Baik, saya Ahmad Rahman Halid. Kebetulan kami dari Disporapar Kabupaten Kendal, Mas Yo. Ya, jadi ini suatu kehormatan bagi kami bisa diundang ke Jogja oleh teman-teman Saka Wirausaha di Yogyakarta. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ini kakak atau mas atau ayang ini panggilnya. Asik. Aduh, yang terakhir jangan deh. Ya, panggilan agak terakhir serem ya. boleh Mas. Serem. Panggilan terakhir boleh tapi rate-nya nggak boleh jalan ya. Loh, ayang tuh apa toh? Ayang atau seket? Lah ya makanya rate terakhir jangan dimainkan. Iya. Monggo silakan. Baik, tadi apa? Kancah Muda ya. Kancah Kancah Muda Jeronimo. Sebenarnya saya udah nggak asing dengan Jeronimo karena saya pernah tinggal di Jogja. Oh, waktu baik. kuliah dulu, tapi udah masa lalu. Oke. Waktu zaman kuliah kalau kita buat tugas pasti ibaratnya musik kala itu. Kalau sekarang sudah nggak ada ya. Masih ya? Apa? Anak kuliah buat Oh. tugas
pendorongnya, penyemangatnya Apa radio sih? itu masih tren nggak? Masih ada, masih Apa sih ada. nama programnya? Lupa gue. Yang malam-malam itu. Malam-malam yang khusus yang anak kuliah. Ada itu, ada hot request. Gitu Hot bisa request, ada. request lagu, Iya. langsung diputerin. Nah, yang paling terkenal Jeronimo itu satu dulu. Apa itu? Adalah Kobis. Kobis desa. Oke, siap. G. Hostnya namanya Bio. Jadi ternyata Mas Bio ini. jadi saya alumni Jogja, meskipun sekarang tinggal di Semarang. Jadi perkenalkan, saya Dwi Silora Harjo. Saya dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan Oke. saya diamanati di Kepala Balai Pelatihan Koperasi UKM. Balai Pelatihan Koperasi UKM. Oke. Jadi ibaratnya kalau di teman-teman sana kalau menganggap tuh rektornya Balatkop saya. Oh. Jadi kegiatannya pelatihan dan bagaimana kita bisa mendampingi koperasi UKM di Jawa Tengah. Dan ini memang sama dengan rekan dari Kendal, ini luar biasa. Kami diundang di Jogja untuk menyaksikan sekaligus saya harus memotret nih dengan tagline Saka Wirausaha. Oke. Nah, Saka Wirausaha bagaimana dan apa saya harus mendalami, dan suatu ketika nanti kita ingin Jawa Tengah juga ada berdiri Saka Wirausaha gitu ya, doain aja. Makanya ini tim Aju namanya ya, tim yang Oke. harus memotret. Keren Mas Bio kegiatannya, keren Mas Wisnu kegiatannya, nanti tentunya ini bagian dari replikasi lah yang dengan teman-teman Jogja untuk kita bawa virus positif ini ke Jawa Tengah gitu. Oke, baik, siap. Alhamdulillah luar Dan biasa. Selanjutnya ini Itu Kanca Muda kalau mau tepuk tangan gini aja ya di rumah ya. iya betul. Para krungu dong. Betul. Itu ada kabar baik itu. Ada Artinya apa ketika ini? Jawa Tengah kemudian nanti ada Saka Wirausaha, lah tadi benar kamu bakal ke sana loh. Iya juga sih, aminin Iya. dulu aja Karena kita ya. talk show terus nanti di Jawa Tengah itu. Ya, Oke, ya. siap. Saya yang nyanyi dangdut nanti. Ya boleh, atau kabelnya juga boleh. Oke. Atau kalau enggak ini, kalau ada posisi strummer saya mau. Strummer Sekalian. ya? Iya, Oke, betul. boleh. Tukang boleh, nyetrum. boleh. Apa grounder sekalian? Kok akeh job deh sih. Ayo, oke. Oke, baik, selanjutnya tidak lain tidak bukan siapa lagi kalau bukan Kak Wisnu nih kan Jawa. The one and only behind the gun. Hah? Kan kita cukup lama belum ketemu lagi Kak. Gitu. Masa toh? Sibuk banget loh. Se. Kulon Progo ya terakhir ya? Di mana ya, lupa saya kayaknya. Waduh, saking sibuknya loh. Iya. Kayaknya Atau di pinggir sungai juga ya kayaknya. Terakhir iya, Pinggir sungai. ya, pinggir sungai. iya, Kita sungai. wisata Gunung terus. oke. Iya, ini memang ya si Dilan si Bagul jajah Desa Milan Kori dari desa ke desa ya. Meskipun terkadang juga ke kota gitu ya. Betul. Jadi ya ini program mengenalkan kebijakan pemerintah daerah terkait bagaimana biar bahasa kebijakan itu bisa diterima oleh para kanca muda semua. Intinya seperti itu. Oke. Jadi kali ini di mana ya, di Putat ini, di daerah Jogja Lantai 2. Oke. Jogja lantai Jogja lantai 2. Jogja Lantai 2 yang mestinya nanti akan banyak cerita dari sini. Iya, tidak Baik. hanya Saka, tapi kenangan dari Saka Wirausaha itu seperti apa. Oke, baik. Kalau dari Kak Wisnu sendiri ada kenangan apa sih sebenarnya Iya, Kak? kenangannya mendalam gitu. Oh, Asik. Boleh di-spill-spill itu dikit? tahu nggak maksudnya kenangan yang Apa masuk ke tuh? dalam alias topeng kayu di dalam. siap. Masuk ke dalam itu. Oke, baik. Kalau dengan kaca muda ini memang kita nggak boleh serius. Nggak boleh serius. Iya, harus sersan. Tapi tetap ada resultnya. Iya. Oke, gitu. Baik. Nah, untuk hari ini kita udah ada Kak Bio, terus Kak Ahmad, Kak Dwi ya panggilannya, kemudian ada Kak Wisnu juga pastinya. Di episode kali ini sangat menarik sekali karena mengangkat temanya adalah strategi penumbuhan giat pemuda dalam berwirausaha. Nah, ini dari keempat narasumber hari ini, dari Kak Wisnu, Kak Dwi, Kak Ahmad dan juga Kak Bio. Sebenarnya esensi dari diambilnya pemuda untuk ikut menggiatkan wirausaha ini, terus juga nantinya tolak ukur kesuksesannya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit begitu. Dari Kak Wisnu dulu mungkin? DIY selalu pertama ya. DIY selalu pertama. Yang menjamu.
Oke. Yang terakhir itu. Mas. Wah, tak pikir terakhir Kadu santai. Iya. Oke. Karena tuan rumah ya mungkin disuruh. Iya, harus yang pertama Kalau ini. Kak Ahmad baru datang terus ditodong, wah itu. Belum beli itu ya ini. Oke. Jadi kalau bicara pemuda ini sebenarnya penumbuhan wirausaha adalah kegiatan yang sifatnya investasi. Jadi hasilnya itu tidak bisa langsung dipotret pada saat itu juga. Oke. Jadi pemerintah kan punya kebijakan untuk memunculkan wirausaha. Kita sudah punya Perpres meskipun tahun 2024 ini adalah tahun terakhir Perpres tentang kewirausahaan nasional, tapi spiritnya bagaimana di Republik ini saat nanti usia emas di tahun 2045 yang menguasai ekonomi di Republik ini adalah wirausaha yang mestinya saat ini sedang digembleng. Nah ini yang sebenarnya mimpi kita kalau kita potret di akhir pemerintahan 5 tahun yang kemarin ini ada keinginan untuk rasio kewirausahaan itu 4% sebenarnya. Tapi beriring berjalannya waktu ternyata itu direvisi terus. Iya, sehingga kalau mungkin 3% kalau nggak salah itu. Saya ingat perjalanan bagaimana ketika di Kementerian Koperasi dengan Bappenas itu kemudian target pencapaian rasio kewirausahaan dalam skala nasional selalu disesuaikan indikatornya. Ketika kita bicara DIY sebenarnya kasusnya sedikit unik karena ternyata basis ekosistem kreatif di Jogja. Jadi kalau saya bilang Jogja itu identik dengan DIY ya Kak ya. Kancah Muda kalau saya bicara Yogyakarta itu di kota Yogyakarta. Jadi kalau bicara di Gunung Kidul ya Jogja itu kan. Kalau kota ya Yogyakarta gitu. Jadi kalau ekosistem di Jogja ini sebenarnya sedikit lumayan daripada di level nasional. Kalau rasio kita sudah 4%, artinya cara gampang membacanya itu kalau ada 100 orang berkumpul yang semua bekerja itu 4 orangnya wirausaha. Nah ini yang coba kita kejar sebenarnya pemerintah pengen di 2000 usia emas di 2045 ini pengen kayak negara-negara yang maju itu jumlah wirausahanya setara dengan Amerika, dengan Thailand. Dengan ya kita mungkin masih setara dengan Vietnam ya, tapi meskipun kita sekarang masih di bawah Vietnam itu sudah 4%. Ya kalau ya Jogja itu mirip Vietnam kalau dari sisi capaian rasio kewirausahaannya. Karena sebenarnya ekosistem kreatif di Jogja ini lebih bisa banyak ruang untuk bagaimana para pemuda yang ada di Jogja itu kemudian dirangsang untuk bagaimana dia bisa mendesain usaha, mendirikan usaha, membuat usaha, dan komunikasi antar teman-temannya juga ekosistemnya ekosistem wirausaha. Agak berat apabila wirausaha itu kemudian ekosistemnya pegawai semua. Nanti mindsetnya itu ngentek kayak SPJ. Ini yang tapi kalau ekosistemnya itu dibuat struggle, dia harus punya target. Ketika jatuh teman-temannya membantu, pada bangkit semua, dia akan banyak mendapat pelajaran. Ini yang terpenting bagi kami, bagaimana kita desain kegiatan dan programnya merangsang untuk membentuk ekosistem itu. Termasuk saat ini ada inkubasi Saka Wirausaha, kemudian skema-skema inkubasi lainnya. Belum kalau bicara desa, kita juga ada yang namanya Desapreneur. Meskipun jumlahnya ada 100 kan tidak semua perform. Saya harus mengakui itu karena komponen pembentuk keberhasilan bagaimana ekosistem wirausaha itu sangat kompleks. Ada leadership, ada komitmen, apakah kelompoknya berjalan atau tidak. Bagaimana menemukan produk unggulan itu dibangun. Dia bisa bermitra atau tidak.
kemudian share dia terhadap digitalisasi seperti apa, kemauan dia untuk bagaimana share untuk literasi keuangan yang ada atau tidak. Ini menjadi hal yang kemudian menjadi concern kita, yang komponen-komponen itu kemudian kita rangkum menjadi sebuah desain komponen pembinaan si Bakul. Nah, memang salah satunya melalui penumbuhan spirit wirausaha ini. Hasilnya tidak bisa diketahui sekarang karena kita mendidik orang, mindsetnya itu mungkin akan dia muncul itu bisa hari ini, bisa besok, sebulan lagi, tahun depan. Itu tergantung bagaimana kita menggembleng mereka dan membawa mereka kenal pada ekosistem yang pas, seperti yang kita harapkan. Jadi ini seperti sebuah rekayasa sosial yang coba kita kembangkan agar wirausaha itu menjadi salah satu solusi untuk bagaimana kita mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran. Toh suplai dengan demand-nya kan kita nggak seimbang. Kalau musim lulusan SMA atau wisuda sekolah itu kan banyak sekali di Jogja ini. Tapi untuk bagaimana lapangan kerja yang tersedia kan tidak sepadan. Makanya daripada mereka ngelamar kerja, masuk menjadi pegawai, coba kita gembleng mereka sejak awal untuk nanti ketika selesai sekolah, mereka siap menjadi seorang wirausaha. Ini yang terpenting. Oke. Itu sebenarnya spiritnya seperti itu. Apapun jalannya. Salah satu jalannya melalui satuan karya wirausaha yang menggandeng kepramukaan ini yang kita bersama dengan BHMTC, Bio Hadi Kusuma. Wah, ini yang Harus di-highlight ya, Kak. Nah, ya saya tegaskan menjadi mitra karena kita perlu sosok yang bisa merangsang ini kan. Waduh, Merangsang bahaya dalam ini. bahasa yang itu yang Bahaya ini pemilihan yang katanya. merangsang kanca-kanca muda itu untuk kemudian pengen menjadi wirausaha. Enggak mudah loh menarik orang kemudian untuk dia harus struggle, mandiri, inovasi, niru keberhasilan orang lain kemudian aku yo pengen kaya dhewe. Tuh kan, makin bahaya tuh. Itu. Karena nggak gampang loh tadi. Iya, betul. Ya itu sebenarnya. Oke. Nanti kalau oke. kelanjutan dan lain-lain hal seterusnya ya biar Kak Bio yang menjelaskan gitu nanti. Oke, baik. Tapi intinya seperti itu. Jadi kalau kita memang kalau anomali di DIY tentang capaian memang di semester 1 ini yang murni. Kita rasionya mesti 4%. Tapi di semester 2 ketika sudah musim lulusan SMA, SMK, rasio kewirausahaan mesti drop di angka 3,5, 3,3 seperti itu. Saya lihat tren angka Susenas di DIY seperti itu. Oke, baik. Ya, makanya tapi ini lebih mending daripada wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kalau saya lihat ekosistem wirausaha di Jogja dengan skema-skema kegiatan yang wilayahnya kecil, kabupatennya enggak banyak, dan untuk menarik koordinasi 5 kabupaten ini bukan hal yang sulit meskipun kita punya wilayah-wilayah yang masuk kategori lantai 2 sebenarnya yang ketimpangan itu terlihat, ketimpangan ekonomi antara lantai 1 dan lantai 2 sangat terlihat di sini. Oke, baik. Nah, yang saya cukup penasaran, ini kan kebetulan kita juga ada tamu dari jauh ya. Betul. Nah, ini ke Mas Dwi dan juga Mas Ahmad. Boleh mungkin dikasih gambaran sedikit ke kanca muda tentang geliat pemuda dan wirausaha dari Jawa Tengah sendiri. Monggo. Dari saya dulu. Nggih. Ya boleh. Kalau dari sisi kami, karena kami di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, tentunya mungkin mindsetnya akan bersama dengan teman dari Dinas Koperasi Jogja ya. Kita kena target rasio wirausaha juga, dan angkanya hampir sama, Mas Reno. Kita juga di angka 4 dan ke depan kita ingin ke angka 8% ya. Meskipun ini sangat susah juga kita karena posisinya juga wilayahnya lebih luas lagi. Dan tentang wirausaha ini atau yang khususnya tentang pendidikan vokasi ini menjadi bagian penting yang memang kita di Jawa Tengah ini menjadi program prioritas.
Jadi pendidikan vokasi di Jawa Tengah merupakan bagian dari ada 2 program prioritas dari 10 program Bapak Gubernur, 2 itu tentang wirausaha, yaitu satu tentang pendidikan vokasi, yang pertama tentang penguatan pendidikan karakter atau pendidikan karakter ini tentunya salah satu contoh ya hari ini. Kenapa saya jauh-jauh dari Semarang ke Jogja? Ini ingin belajar dengan Mas Wisnu, Mas Bio, bagaimana kita menerjemahkan perintah Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk bisa menerjemahkan program prioritas tadi pendidikan karakter. Karena pramuka ini benar-benar karakter yang bisa masuk untuk bisa meningkatkan rasio wirausaha tadi. Kalau yang sudah kita laksanakan sendiri tentunya sudah banyak juga kaitannya dengan bagaimana kita bisa mendirikan anak muda bisa berwirausaha. Kita juga punya program-program pendampingan, inkubator, bahkan kita juga mendirikan co-working space. Co-working space yang alhamdulillah kemarin akhir tahun 2023 kita mendapatkan grade A dari Kementerian Koperasi karena memang belum banyak pemerintah daerah yang mendirikan co-working space, inkubator bisnis yang itu melekat di pemerintah. Biasanya kita lihat swasta, mungkin kafe di branded menjadi co-working, di mana di sana ada interaksi, ada startup yang berkumpul, beride bersama, saling bertukar inovasi sehingga mereka muncullah kegiatan-kegiatan memang bersifat wirausaha. Di kami kita mendirikan di 3 kota, di Semarang sendiri sebagai ibu kota provinsi, terus di Solo dan di Purwokerto, di Banyumas sana. Artinya 3 pilar kota besar di Jawa Tengah sudah kita coba dekati dengan keberadaan heterospace yang itu bagian dari co-working space yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Jadi dan pada saat kita berinteraksi dengan anak muda, dengan generasi Z, generasi yang memang kekinian saat ini, aspek birokrasi itu tidak bisa kita kedepankan ternyata. Mereka inginnya bebas, mereka inginnya liar ibaratnya ya kalau tanda kutipnya. Jadi kita harus dekati dengan pengelola-pengelola yang mungkin juga berkarakter anak muda. Jadi kita di co-working space kita ini, kita ber-MOU dengan salah satu penggiat co-working yang ada di Semarang. Saya sebut aja Impala Space. Yang itu sudah alhamdulillah bisa berjalan efektif dan beberapa kali kegiatan yang terkait dengan startup itu bisa kita inisiasi lewat proyek itu. Jadi ini bagian dari keperpihakan pemerintah untuk hadir kepada generasi-generasi yang lebih muda. Kita ketahui bersama juga bahwa rata-rata PNS kita itu generasinya sudah separuh ke atas lah, sudah menjelang pensiun. Artinya penambahan PNS yang baru itu juga belum bisa mengcover, oleh karena itu kita perlu menggandeng pihak-pihak swasta. Dan itu kita terapkan di Jawa Tengah. Alhamdulillah ini bisa bergandeng tangan, bisa sinergi. Dan itu dibuktikan kemarin kita juga mendapatkan grade A inkubatornya dan ini bagian dari yang membanggakan juga kami bisa langsung hadir di tengah-tengah co-working, di tengah-tengah bagaimana menemukan wirausaha di Jawa Tengah. Mungkin itu dulu Mbak. Oke baik, sudah terfasilitasi segitunya. Tercapture dengan Iya sempurna. betul. Sudah ada. Nah untuk performance-nya sendiri seperti apa nih? Yang apa? Yang co-working tadi? Coworking dan juga wirausaha secara keseluruhan di Jawa Tengah ini sendiri gitu loh. Dengan Wirausaha, fasilitas-fasilitas yang ada pasti kesulitan ataupun yang tidak perform itu pasti ada juga kan ya. Nah, itu dia. Ya memang hampir sama tantangannya bagaimana kita menumbuhkan wirausaha apalagi wirausaha pemula ya. Kenapa kita sebut mereka wirausaha? Karena mereka baru merintis, baru yang belum ada ide atau mungkin kepepet baru mereka berusaha karena kemana-mana nggak bisa, baru ada juga indikasi-indikasi kayak gitu. Atau memang semangatnya mereka sejak awal udah punya passion, sudah punya komunitas, dan ini kita dorongnya lebih enak kalau demikiannya. Baik. Artinya mereka adik-adik muda yang memang masuk ke wirausaha itu macam-macam backgroundnya. Mungkin nanti secara teori, secara Mas Bio bisa lebih bisa mendetailkan. Tapi kalau kami di level pengguna itu kita temui kayak gitu itu. Oke, baik. Nah kita langsung geser aja ke Mas Ahmad nih.
Kendal apa kabar? Kendal Masih panas ya Mas ya? masih panas. Masih panas. Besok beli kipas yang banyak nggih. Ya betul, karena Kendal itu hampir sama dengan Jogja. Iya. Kita punya lantai 1 dan lantai 2 juga. Oke, baik. Kalau lantai 1 ya panas, kalau lantai 2-nya agak sejuk-sejuk dikit gitu lah. Oke, baik. Ya kaitannya kalau di Kendal itu kaitannya dengan masalah pemuda, pengembangan kepemudaan lah terutama. Ini memang menjadi salah satu concern dari pemerintah daerah gitu. Karena kebetulan di Kendal itu salah satu misi untuk pencapaian visinya adalah mempersiapkan SDM dalam rangka untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Artinya betul-betul SDM di Kabupaten Kendal itu pengen ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Terutama juga pemudanya gitu. Karena saat ini di Kabupaten Kendal jumlah pemudanya itu sudah mencapai 23% dari total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Artinya ini menjadi sebuah modal yang bagus sebenarnya untuk apa ya istilahnya memajukan Kabupaten Kendal ke depan. Tapi manakala treatmentnya yang terhadap 23% ini enggak baik, ya ini ke depan juga akan menjadi cemas Kendal itu, bukan emas lagi kan seperti itu. Nah makanya kami dari Disporapar Kabupaten Kendal selaku salah satu perangkat daerah yang punya tugas dan fungsi untuk pembinaan kepemudaan, kita juga diarahkan ke sana untuk bisa mensupport para generasi muda ini untuk lebih berkembang. Terutama salah satunya dalam hal kewirausahaan. Oke, baik. Di kami di Kabupaten Kendal itu wujud program kita support untuk pengembangan pemuda itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu dalam bentuk sosialisasi. Jadi kita sosialisasi itu sudah apa ya teknis kami itu ya goes to school, goes to kampus, goes to community, dan yang terakhir goes to pondok pesantren gitu. Oke. Nah, jadi kemudian setelah itu kita juga ada kegiatan kewirausahaan, ada kegiatan santripreneur juga. Jadi karena Kabupaten Kendal itu punya hampir 300 pondok pesantren dan santrinya itu sudah ratusan ribu gitu. Jadi makanya ini menjadi sasaran kami juga untuk memberikan apa ya pembekalan kepada para santri-santri biar mereka itu ketika lulus mondok atau lulus sekolah di pondok pesantren ini tidak hanya cukup pinter ngaji saja gitu. Tapi sudah punya modal lain yang bisa dimanfaatkan atau digunakan nanti ketika dia bermasyarakat seperti itu. Nah, kemudian selain tadi santripreneur kewirausahaan kita juga punya sekolah bisnis Kendal. SBK gitu. Kemudian kita juga punya teknopreneur juga. Yang kita sudah kita laksanakan beberapa kali dan alhamdulillah di Kendal antusiasme dari pemuda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu luar biasa gitu. Karena teknis kami ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan itu kita itu membuka registrasi secara online gitu, open recruitment kita nggak ada istilahnya kalau zaman dulu kan kita sering kalau di pemerintah daerah kita buat acara nyuratin ke dinas A, nyuratin ke dinas B, nyuratin ke kecamatan, nyuratin ke desa. Tolong dikirimin 5 pemuda untuk mengikuti pelatihan ini, untuk mengikuti kegiatan ini. Nah hasilnya mereka itu nggak maksimal gitu. Karena ditugaskan tadi. Karena ditugaskan Karena itu. ditugaskan tadi. Oke, baik. Karena ditugaskan mereka hanya istilahnya ya apa ya, aku yang penting teko gitu. Yang penting datang tanpa ada keinginan yang kuat untuk bisa. Nah akhirnya pola itu kita rubah. Jadi kita pakai pola open recruitment. Jadi ya alhamdulillah kalau misalnya kita buka untuk 50 peserta ya 100 lebih yang daftar. Kalau 100 ya 200 lebih. Ya alhamdulillah antusiasmenya ada gitu. Nah ini yang apa ya, yang terus kita kembangkan di Kabupaten Kendal agar generasi-generasi muda di Kabupaten Kendal itu juga semakin maju gitu. Nah kemudian saya juga tertarik ini dengan Kak Wisnu, Kak Mas Bio juga terkait dengan Saka Wirausaha ini. Ini juga sama dengan
Mas Dwi ini. Mungkin kami juga nanti mengadopsi juga gitu terkait dengan Saka Wirausahaan karena kebetulan dinas kami ini juga salah satu tusinya itu juga nanganin pramuka. Tapi sampai dengan saat ini Kendal belum terbentuk ini. Belum terbentuk Saka Wirausahanya. Lah nanti ini menjadi apa ya istilahnya insight bagi kami untuk bagaimana bisa mengembangkan Saka Wirausaha di Kabupaten Kendal meskipun kita sudah melaksanakan Ghost to School, Ghost to Campus, tapi secara komunitas yang pramuka belum. Nah ini yang nanti pengen kita coba. Mungkin sementara dari kami gitu. Oke baik, langsung nih. Saya todong berikutnya adalah Kak Bio. Seketika lupa. Lah. Gak gitu dong. Saya masa tanya sendiri, saya jawab sendiri. Nah itu lebih baik gitu. Gak lucu dong. Itu terapi kejiwaan itu. Saya nih lama-lama pantomim di sini. Oke, boleh. Nah, Gimana? dengan ada beberapa gambaran dari teman-teman di Kendal seperti apa, Betul. kondisi Jawa Tengah seperti apa, dan juga tadi penjelasan dari Kak Wisnu juga sempat menyinggung tentang generasi emas di tahun 2045. Apa yang sudah ada di bayangan Kak Bio? Ini kan kalau boleh, saya menyebut ini sebagai suatu geliat investasi. Boleh nggak? Tergantung dari sudut pandang ya. Karena begini, kalau kita mencoba memberdayakan, maka ini bisa menjadi investasi. Kalau kita kemudian ingin menjajah, ini adalah waktu yang tepat untuk mencetak robot-robot baru di dunia kerja. Oke. Karena banyak pengangguran baru, kan gitu. Nah, makanya tergantung sudut pandang mana dulu. Karena hari ini ketika kita bicara tentang Indonesia itu kan, ya antara ekonomi yang kedaulatan dan kapitalis toh. Ya kan? Nah jadi ini sebenarnya juga menjadi sebuah urgensi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ya. Karena bisa saja ini bisa menjadi sasaran manfaat. Contoh, let's say misalnya ada sebuah platform. Halo, you daripada nggak ada kerjaan, you kemudian joget-joget di depan gue punya platform, ya kan? You dapat duit. Itu kan sebenarnya penjajahan, menghilangkan budaya kita. Iya kan? Dapat duitnya oke. Nah cuma kan PR kita di 2045 ini ketika Indonesia akan sekian tahun loh merdeka kan itu. Masa iya kita kemudian menjadi pemenang dan hilang karakter kan gak lucu. Iya kan? Nah makanya kenapa pendekatan Saka Wirausaha ini pertama tetap berpikir yang konsepnya adalah mungkin kalau dibilang kapitalis yang sosialis kali ya. Kalau ekonomi kerakyatan itu kan sebenarnya kapitalis yang sosialis, ya kan? Yang dia punya karakter. Nah itu. Nah makanya di sini ketika kita bicara tentang Saka Wirausaha dari sudut pandangku selama ini jujur aja aku melakukan kegiatan terjun di level grassroots itu kan dari tahun 2006. Yang teman-teman dulu tahu aku pakai duit sendiri. Keliling Indonesia dan itu mau tidak mau akhirnya memang lebih ke arah kapitalis, how to make people you become strong, you can make money, udah gitu loh. Nah kalau sekarang pertama setelah kemudian aku keliling ke beberapa kota di timur, aku ngelihat nggak bisa kalau hanya sendirian, ini harus gotong royong bareng-bareng. Maka dari itu waktu itu Kak Sivi dan Kak Wisnu ngundang tuh ke teras Malioboro 2 TM1 ya Mas ya. TM1 ngobrol gitu kan. Dan kita ngelihat ini pramuka ini ada karakter nasionalis satu. Yang kedua mungkin hari ini image orang pramuka beda ya. Image orang pramuka ala lu paling masuk hutan nyolongin singkong habis itu hilang kan gitu kan. Image-nya kan. Nah akhirnya betul, jadi akhirnya ini tertantang waktu itu oke deh tak coba gitu kan. Karena pernah punya pengalaman dulu juga sebelum pemerintah aware 2009 ya. Aku meng-create yang namanya program untuk salah satu sekolah Islam di Jogja. Dan itu kepala sekolahnya telepon, itu terbukti. Jadi ketika mereka lulus semester 2 kuliah dicek lagi sama sekolah hampir semuanya tidak minta uang orang tua gitu kan. Nah kemudian aku coba compare, ya udahlah coba. Nah menariknya adalah itu tadi nggak lucu dong kalau aku hanya mencetak satu orang single factor. Karena hari ini even aku sendiri percaya bahwa ini bukan zamannya Superman. Ini adalah zamannya Justice League. Justice League dan Avenger kan gitu kan. Nah jadi betul super team. Nah jadi
Ya udah merasa tertantang dengan yang disampaikan Kak Wisnu, kemudian oke, kalimatnya Kak Wisnu sama Kak Siwi waktu itu, udah ya ini kita coba bantu ya nanti diformulasi, coba kita trial tahun pertama ya Kak ya. Dan itu to be honest culture shock di diriku. Menghadapi UKM-UKM yang 5 tahun kita di Balatkop gitu ya, UKM-UKM-nya itu enak banget tuh. Nyikat UKM-UKM di Jawa Tengah tuh pokoknya bio terkenal killer gitu kan. Kenapa? Karena siapa yang mau ikut aturan ayo, kalau enggak usah tinggal. Dan mereka yang ikut aturan itu dari omset 20 juta, 500 juta, sekian M, jadi gitu kan. Nah begitu masuk ke anak-anak muda sekarang digitukan tuh enggak terlalu gitu. Jadi waktu itu sempat juga gila ya, ini strategi apa lagi ya gitu kan. Nah akhirnya belajar dari pengalaman yang lalu, kemudian kita mencoba memberikan beberapa hal dan ini bukan kami yang mengatakan ya, ini adik-adik akhirnya mengatakan. Mereka cuma bilang gini, Kak ini beneran pramuka? Kenapa? Kok bisa kami nyampe, tenda kami udah berdiri dan kami nggak perlu masak susah-susah dan kami udahlah belajar, terus kami dikasih tantangan malah dapat duit, nah gitu kan. Nah disitulah oke, berarti poin yang bisa ditekankan adalah pramuka itu tidak selamanya bicara soal fisik. Nah di Sakawirausaha kita bicara soal kerja cerdas, ya kan, bukan kerja keras. Jadi kalian nyaman aja nikmatin, habis ini kalian berpikir yang berat. Nah jadi, itu menjadi sebuah daya tarik ternyata. Dan to be honest, animo kita aja, ini kan kebetulan yang diinkubasi ini peserta terdaftarnya dari anggota Sakawirausaha itu sekitar 98, kalau kemarin kita tes 120. 120 itu kan kita arahkan untuk masuk inkubasi. Seperti kata Kak Wisnu tadi dan kata yang disampaikan Kak Wisnu, ada yang ditugaskan, ada yang bukan dari panggilan hati, kan gitu. Ternyata yang benar-benar nawa itu 40. 40 orang dari 120 itu tadi. Ya, nah kemudian kan kita coba gali, ternyata ada yang nawa itu, ternyata dia harus ke kegiatan yang lain. Oke. Nah itu waktu itu kita udah coba deh buka enggak ya untuk umum? Enggak, kita diskusi sama Kak Wisnu. Kemudian Kak Wisnu cuma bilang, ya udah deh coba aja dibuka untuk umum, untuk calon anggota kan gitu. Nah alhamdulillah nih sampai siang ini tuh hampir sudah 85 orang, nanti sore ketambahan 20 lagi. Oh wow. Dan yang menarik adalah, nah ini mungkin belum tak sampaikan ke Kak Wisnu. Di kota Jogja itu ada program pengembelengan anak muda juga. Begitu mereka tahu ada Sakawirausaha dan dilalah anak didik mereka umurnya nggak masuk Sakawirausaha, mereka minta izin. Kami ingin melanjutkan mereka untuk belajar sama Mas Bio dan kami bayar sewa tenda dengan pengelola enggak masalah. Kami bayar ini enggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Jadi nanti malam Kak Wisnu ada 20 orang dan hanya untuk pengen belajar. Nah oke, menarik nih gitu kan. Di antara dinamika yang terjadi ya, ternyata masih ada yang cukup aware. Jadi kemudian bagi kami bersama Kak Wisnu, ini mungkin adalah PR kami bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang mereka nggak sadar bahwa itu sebenarnya adalah part dari sebuah ekosistem atau part dari sebuah simulasi bisnis keseharian. Contohnya tadi kita kasih voucher 20.000, mereka berkelompok 10 orang atau 5 orang. Tugas kita cuma satu, apa tuh? Kalian harus ngomset. Caranya gimana Kak? Voucher nilai 20.000. Terserah kalian gimana caranya. Akhirnya tadi mulai jualan. Nah nanti kita akan bahas. Kalian tuh gak diajarin jualan. Kalian tuh diajarin negosiasi namanya. Karena kalau jualan tuh ada orang jualan. Iya. Ya kan, kalian kompetitor. Nah bahwa seorang pelaku bisnis itu kita bicara soal negosiasi. Orang yang gak butuh mau kok beli punya kita selama negosiasi tepat. Nah kayak tadi ada beberapa orang yang kemudian dia datang dan itu untuk menemukan formula itu mumetnya minta ampun tuh. Gitu kan. Jadi kayak tadi tuh ada dari Sleman datang, Kak Bio kita mau jual ini dong. Ah nggak dulu deh, gue bilang gitu kan. Terus coba tuh ke Jeronimo, tak bilang, kayaknya nggak masuk deh Kak, dia bilang gitu kan. Tak bilang, awas. Ini ada A2 mana? A2 tadi yang di sana. Tak bilang gini, ntar.
Itu cara berpikirmu, bukan cara berpikir pebisnis. Cara berpikirmu bilangnya nggak bisa. Cara berpikir pebisnis semua bisa. Sana, tak suruh Kak Wisnu ke Jeronimo. Malah payu Kak, turun-turun. Makasih ya Kak, laku loh Kak. Kan? Itu tadi kayaknya dirimu ada belanja toh. Tadinya kan itu. Dan dia, oh gitu ya. Nah jadi itu akan menjadi lebih menarik kita buat. Dan memang to be honest, dari dulu ketika aku ngajar dan ketika aku punya anak didik, aku selalu bilang hal yang paling simpel hal yang paling berat dilakukan seumur hidup dari pengalamanku adalah mensimplifikasi pengetahuan yang kita miliki sehingga orang awam dengan kita bergerak aja bisa baca. Nah, itu aku selalu sampaikan ke semua anak didikku selama 19 tahun aku berkecimpung di dunia grassroots, aku selalu bilang. Makanya ini tim-timku tak ajakin, ini kabar baik instruktur Saka hari ini mereka sudah bisa bahasanya makin turun, artinya menyamakan frekuensi dengan adik-adik. Nah itu nggak gampang. Karena ketika kita bicara tentang bagaimana pemuda berwirausaha, mostly di dunia yang well educated, you can talk with every style, they will be fine. Tapi bagaimana ketika kita masuk ke sini? Si Dilan, si Bakul, apa? Jajah Deso Milangkori. Jajahin Deso loh. Masuk sampai ke dalam, berarti kan bahasanya harus benar-benar very bahasanya mereka kan. Nah itu yang kemudian aku coba sampaikan ke anak-anakku, aku bilang sebenarnya kalian loh, aku lakuin hal yang sama loh. Cuma kalian gak sadar, ini loh dulu itu. Nah makanya mereka mulai nih pelan-pelan. Nah kayak sekarang nih kita lihat di belakang ini. Satu hal yang ku tahu, persoalan Indonesia itu adalah lemah dengan literasi. Betul ya? Lemah dengan literasi. Padahal dunia bisnis itu, aku dikasih tahu sama mentorku, kalau kamu mau tahu tipe kesuksesan orang, lihatlah rak buku yang ada di dalam rumahnya. Itu benar. Kalau dia punya rak buku dikit, itu pasti akan jauh lebih sukses dan lebih brilian orang yang punya rak bukunya banyak. Meskipun sebagian masih dalam bungkusan. Yang penting beli dulu. Iya kan? Karena ada ketertarikan orang di situ. Nah adik-adik ini kemudian kita coba kasih tugas membaca. Ternyata nggak menarik. Kemarin tak bilang sama tim-tim instruktur. Kemarin juga ada tak sampaikan ke Kak Wisnu, Kak kita butuh bikin video Kak. Video pembelajaran. Entah itu modelnya animasi, entah itu modelnya apa gitu kan. Nah jadi pendekatan-pendekatan seperti itu yang kemudian kami pun mau tidak mau harus mencoba melakukan rekayasa di kepala kami. Dan mau tidak mau harus berinovasi. Jadi awal tahun kemarin udah mau balik rambut ini, sekarang kayak botak lagi nih. Kita lihat tahun depan ya seperti apa hasilnya. Kayaknya hilang ya. Jadi gitu. Oke, menarik sekali. Dan tadi di awal juga sempat Kak Wisnu juga sempat bilang kan ya, Kak Bio ini emang jagonya untuk merangsang, triggering gitu kan ya. Nah dari proses trigger ini tadi, men-trigger ini, apa sih yang akhirnya bisa membuat teman-teman ini untuk bisa tetap istiqomah? Ya, jadi kalau dibilang merangsang tuh mungkin bahasa adik-adik tuh kalau ngomong sama Kak Bio tuh jadi mikir. Bukan merangsang, mikir, takut orang. Kenapa? Karena yang ku ajak mereka melihat ke depan, future. Jadi ini nggak tahu apakah Ade sudah datang atau belum. Ade itu dari Gunung Kidul, belajar tahun lalu. Pas Dilala sering ngobrol bareng gitu kan. Ketika ngobrol, ya jual inilah gampang lah gitulah gitu kan. Gak bisa deh, kamu harus mikir ke depan. Kamu tahu kenapa Saka Wirausaha? Habis ini kamu pasti ditekan sama omongan kiri kanan. Tak bilang itu Kak. Nah kemudian dia benar lulus. Hilang itu 4 bulan dari Saka Wirausaha Kak. Begitu ada acara orientasi Gunung Kidul tak telepon. Ini perintah tugas datang. Begitu pas datang melakukanlah malam pengakuan dosa namanya. Ya kan? Dan dia cerita, benar kata Mas Bio bahwa saya sekarang tertekan, orang tua saya bilang masa anakmu SMK nggak ada gawean, rangopo dan mau tidak mau nyambut gawe.
Dan saya pernah dapat duit hanya dalam 1 hari 500.000 Kak. Tersiksa rasanya, 1 bulan cuma dapat 1 juta. Dia bilang. Ya kan? Terus tak bilang lah, kenapa kamu gak bisnis deh? Aku gak tahan omongan orang tua. Nah di saat itulah sebenarnya pendampingan itu yang terjadi. Akhirnya aku bilang, adek kamu jangan berpikir kamu kerja. Kalau kamu berpikir kamu kerja, kamu berarti rela dijajah. Terus gimana? Kamu berpikir kamu lagi magang. Anggap saja kamu adalah orangnya Bio yang tak minta memata-matai perusahaan itu. Oke. Ya toh? Tahu yang terjadi apa? 2-3 minggu kemudian laporan. Kak ternyata cara mereka ngakali pajak begini Kak. Kak ternyata cara mereka ngelola karyawan. Tuh. Waduh. Karena kalimatnya kamu adalah mata-mata Bio dari Saka Wirausaha yang ngecek mereka. Padahal aku bingung kan bahasa apa. Nah itu salah satu kemudian cara memilih bahasa dan akhirnya dia berhenti tuh dari Bantul tempat kerjanya. Dia janji sama aku, Kak aku boleh ya Kak masuk sekolah pelayaran untuk dapat duit dulu? Enggak apa-apa deh, saya bilang gitu. Yang jelas jiwamu, semangatmu tetap ada. Aku akan berhenti Kak nanti Kak, ini hanya untuk sementara. Oke, tik tak kunci. Nah ini dia lanjutkan lagi inkubasi tahun ini Kak Wisnu. Si Ade, nah itu model-model rangsangan ya. Kalau yang ku sampaikan. Jadi rangsanganku itu tidak bisa dalam satu kelas gitu tak. Dan rangsanganku Mas Dwi hafal. Mas Dwi hafal banget. Mas Heru dari Balakop hafal. Kelasnya Bio itu mesti sampai subuh. Lah. Tanya beliau. 5 hari. Ini Mas Wisnu mungkin gak percaya. Tanya beliau. Ya, dari jam 8 pagi kita start, sampai jam 4 subuh. 5 hari. Oke. Kenapa? Salah satu kelebihanku, aku meluangkan waktu ngobrol. Menggali mereka. Kenapa mereka ada di sini? Apa yang mereka mau? Apa masalah mereka? Ternyata mayoritas, aku ketemu orang mungkin 9 juta orang ya, aku ngedukasi orang ya. Itu tuh gak punya teman cerita. Oke. Paham ya? Iya. Dan mereka berjalan, itu bukan karena keinginan mereka. Melainkan karena alam bawah sadar mereka yang disetir oleh lingkungan. Nah itu akhirnya yang Mas Wisnu bilang tadi, Kak Bio jago ngerangsang, bukan merangsang. Aku menginvestigasi lebih tepatnya. Tarik. Dan di saat itu juga lah mau tidak mau otakku juga mikir, iki kudu tak apa ya, oke tak ya gitu. Gitu ceritanya. Oke baik. Gak dicari orang rumah ya Mas Dwi ya? Sampai subuh loh. Loh kalau bahasanya Mas Dwi penunggu balat kop. Jadi memang ada cerita menarik kalau Mas Bio datang ke Semarang ya. Kami itu punya kelas karena saya di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM. Ada kelas yang ini kelas unggulan ibaratnya. Dan ini diakui oleh Kemenkop juga dan itu menjadikan juknis yang berlaku se-Indonesia, yaitu leveling, pelatihan leveling, dan di mana pelatihan leveling ini kita memang seringkali kan pelatihan itu selesai di kelas, mungkin penugasan di kelas selesai. Tapi kalau leveling ini enggak, leveling ini dari dia masuk itu sudah hampir inden 1 tahun sebelumnya. Karena kita buka pendaftaran di sekitar bulan Oktober, November sudah kita rilis dan kita umumkan 1 Januari. Untuk pelatihan angkatan pertama di bulan Februari kurang lebih. Nanti mereka sebelum masuk ke pelatihan setelah dikurasi awal mereka ada penugasan-penugasan dari para mentor. Jadi ada 5 materi yang itu bersifat manajerial untuk bagaimana mendidik UMKM bisa bersaing tadi. Baik public speaking, baik pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, terus pemasaran sendiri. Artinya dari materi-materi yang ada itu mereka benar-benar ya tadi katakan saya ulangi lagi, saya kembalikan lagi katanya dirangsang karena itu memang ditarget ibaratnya. Kalau Anda bisa nanti Anda akan naik level berikutnya. Dan kita ada 3 level. Level terakhir nanti sekitar bulan Oktober. Dan pada saat sudah selesai benar-benar kita bisa mau wisuda, benar-benar dia bisa fight. Dan itu kita pantau hasilnya sebelum mereka masuk leveling sampai dia paskanya, rata-rata omset ada 3 indikator, aset, omset dan tenaga kerja. Rata-rata semua itu pasti meningkat 40%, 50%, 60%, artinya pantauannya kita di situ.
Dan beliau memang salah satu pelakunya. Jadi dan kelas beliau yang tambah istimewa lagi karena mereka buka kelas malam. Yang lain pada tidur jam 12 baru dimulai. Jadi saya hanya surung dengan kopi aja. Saya sediakan kopi, saya tinggal pulang tidur. Nanti Mas Bio yang bangun-bangun subuh saya datang ke kantor. Mas Bio berkaca-kaca matanya merah, wah ini berarti nganu nih, sampai subuh nih kayaknya ini. Dan artinya memang ada insight-insight, teman-teman perlu diskusi itu benar dan itu tidak bisa didatangi pada saat jam kelas atau jam rata-rata pembelajaran kami di sekitar jam 10, jam 9 malam selesai ya. Tapi kalau Mas Bio ada plusnya gitu loh, nggak tahu. Saya terus ingatkan Mas Bio, Mas jaga kesehatan. Udah tensi belum pagi ini? Karena kami fasilitasi juga tensi. Jangan sampai nanti drop di tempat saya, kan saya bertanggung jawab nanti. Tapi Mas Bio luar biasa dengan timnya, ada dibantu beberapa timnya. Memang itu yang memang di salah satu keunggulan kita. Dan alhamdulillah ini sudah berlangsung cukup lama dan sekali lagi ini bisa menjadi inisiasi provinsi lain se-Indonesia untuk menerapkan ini. Gitu, Oke, baik. Menarik sekali. Ceritanya benar jadinya, benar ya saya kan benar ya. Tukang rangsang tadi ya. Wah bahaya Mas Wisnu bilang tukang rangsang ini Mas. Oke, menarik sekali. Bahkan yang namanya pelatihan untuk wirausaha sekarang itu kalau misalnya di-compare dari beberapa tahun lalu semakin meningkat. Betul. Kan ya. Tapi balik lagi nih, kita sudah dihadapkan sejak lama di mana generasi-generasi muda itu sudah terkondisikan untuk menjadi tenaga kerja. Ya betul. Nah, ini kalau dari Lebih tepatnya pandangan PNS ya. Oh bukan, Iya. kalau itu pengabdi. Oh pengabdi. Di negara. Enggak, karena ini lagi musim pengadaan CPNS ini. Minggu-minggu ini banyak sekali share-sharean. Ya, kalau dulu tak Penerimaan. jawab iya, kalau sekarang oh enggak, itu bentuk dari pengabdian ke negara. Nah, gitu. monggo dari Kak Wisnu dulu nih, dengan konsep yang sebenarnya kita ini udah dari lama gitu kan, dikondisikan sebagai tenaga kerja. Enggak gitu. juga sih sebenarnya. Jadi sekarang pola SMA dan SMK di Jogja ini sudah mengalami pergeseran, sedikit mengalami transformasi. Mungkin Kak Bio sudah paham ya di Jogja ini ada program namanya Momenku Siap Berkelas. Jadi Dinas Pendidikan Dikpora, saya malah menceritakan kebijakannya Dikpora ini ya. Dikpora DIY itu mengembangkan semacam inkubasi tapi berbasis SMK dan SMA. Itu digembleng sejak mereka kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2 sekarang apa ya? Kelas 1. Kelas 10 atau kelas 11 ya? Malah dari kelas 1 kalau nggak salah. Oh ya itu Mas Bio malah tahu ya. Tapi sekarang dari kelas 1 dan ini berkesinambungan. Jadi dari ingat saya yang mendaftar itu ratusan, nanti kemudian terseleksi jadi 300 atau 200. Nanti endingnya itu ketika mereka lolos, Diskop yang akan menerima dan melanjutkan. Dan yang kalau yang kemarin kan di pasca lulus yang melanjutkan adalah BPU. Ini akan diambil alih oleh Dinas Koperasi, sekarang lagi dalam proses penggodokan. Artinya sejak kurikulum ini, sejak beberapa tahun terakhir memang kita sudah sadar karena tadi antara supply dan demand-nya itu kan nggak seimbang. Maka agar kemudian tidak terjadi banyak kasus-kasus pengakuan dosa yang tadi diceritakan Kak Bio dalam, kalau saya merangsang tapi beliau lebih sering ke bahasa investigasi ini. Kemudian ini menjadi sebuah bagaimana kita berpikir ke depan daripada mereka mindsetnya menjadi seorang pekerja, ayo digembleng menjadi wirausaha. Ini bagian dari proses yang tidak gampang. Dan Mas Bio sudah menjelaskan bagaimana jatuh bangunnya untuk bagaimana menggembleng adik-adik yang sekarang ini untuk menjadi ya setidaknya calon-calon wirausahawan. Karena berjualan, ditolak, kemudian sepi, ini menjadi hal yang keseharian yang harus didampingi, dibimbing, biar mereka bisa struggle. Karena nggak tiap hari loh sebagai seorang wirausaha itu kemudian dia grafiknya naik turun. Terkadang drop sekali, terkadang yo drop meneh. Lah ini kan menjadi PR-PR yang karena
ini tidak hanya dihadapi oleh banyak calon-calon wirausaha, UKM aja banyak yang seperti itu gitu kan. Dan kami hampir tiap hari cerita-cerita itu ada di kantor yang melakukan pendampingan teman-teman Plut itu dan tentunya kami harus memilah nanti. Oh, yang porsi UKM siapa, yang porsi calon wirausaha ini siapa, dan memang kami bermitra dengan Mas Bio untuk kemudian melakukan pendampingan ini. Saya pengen nanti ketika adik-adik ada yang sukses, katakanlah di antara 100 ini akan ingat ketika dia sukses. Oh, dulu pernah kenal namanya Bio Hadi Kusuma. Itu. Oke. Ya, yang bilang Saka Wirausaha biar Mas Bio sendiri. Gitu kan, ya, itu. Oke, Nah, baik. itu. Karena baik. di balik Saka Wirausaha nantinya akan ada cerita-cerita, story-story yang akan membangkitkan kesadaran mereka. Jadi dari kesadaran di dalam itu muncul dari sebuah nilai-nilai komitmen yang layak disebut sebagai seorang wirausaha sejati. Itu. Dan sekarang kita berproses sebenarnya. Kita sudah menyadari bahwasanya kalau dulu kebijakan beberapa pemerintah terdahulu kan kita pengen mencetak ya tadi sebagai seorang pekerja-pekerja ya pengennya ya negara industri, lapangan kerja biayanya murah. Tapi kan kita enggak sekarang. Ya kalau mau komitmen mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kreativitas, ayo wirausaha adalah kuncinya. Ayo kita gandeng siapa yang akan bisa bermitra dan ini yang terpenting kita membentuk ekosistem ini. Gitu. Mas Bio banyak ceritanya. Tidak hanya Dwi, Adi dan yang lain. Setiap kota, setiap wilayah itu punya ceritanya masing-masing. Gitu. Kalau diceritakan mungkin nanti episodenya itu enggak selesai-selesai ini nanti. Dan itu asik didengar. Iya. Akan banyak pengakuan-pengakuan dosa itu nanti. Kalau jangan pengakuan dosa lah gitu ya. Ya Apa, testimoni. Testimoni. Ya, testimoni ya. Ya Kak Diki ya testimoni itu. Ya. Itu juga habis pengakuan dosa. Ini Mas. Karena begini, kalau testimoni biasanya kan baik toh. Ini tiba-tiba gini, Kak Bio izin ngobrol. Kenapa? Itu kan jadi pengakuan dosa kan. Oke, mungkin lebih ke honest review ya. Honest review dari ini tadi. Kalau testimoni biasanya ceritanya enak, bagus kan gitu ya. Oke, baik. Sudah terjadi proses pergeseran ya Kak Wisnu ya. Dan prosesnya sudah dijalani juga. Kak Bio ini katanya banyak cerita nih ya. Enggak terlalu banyak. Lah buktinya kalau nggak salah Kopi sampai 120 episode kan. Tapi Kak Bio, dari proses ini tahun ke... Ini tahun masuk tahun, ini jalan 2. Tahun kedua ya? Lebih tepatnya kita baru 1 tahun 1 bulan ya Mas ya? 1 tahun 1 bulan. Oke, 2 jalan lah ya? 2 jalan. Oke, baik. Nah, selama prosesnya sendiri, ini kan ada kayak semacam banyak yang masih cukup awam Ya, betul. dengan Saka Wirausaha. Betul. Untuk bisa menginfiltrasinya tuh biar terjadi penetrasi yang maksimal tuh seperti apa? Nah ini menarik. Jadi ini karena ada Mas Dwi tak kasih bocoran dikit juga. Kenapa kemudian Balatkop sempat heboh dengan jumlah peserta kita yang ribuan dulu ya Mas Heru ya. Jadi aku tuh dulu memberikan tantangan. Aku kan nggak tahu siapa yang butuh. Ya kan, kita kan nggak tahu ya. Mas Wisnu pasti nggak tahu kan. Jadi yang bisa tahu itu siapa? Ya mereka-mereka. Jadi dulu dan sekarang kita lakukan nih sekarang. Apalagi nanti habis acara ini. Aku coba minta mereka nyari 5 orang temannya aja. Udah itu tak. Baik. Jadi dulu kalau yang waktu kita di tahun 2021 tersisa 25 orang di Balatkop, tak minta mereka mencari 5 orang teman. 5 kali 25 125. Makanya dulu kelasku itu kalau di Jawa Tengah itu orang sampai inden. Yang tahun ini aja yang rada abas karena aku nggak berlakukan itu tadi. Nah ini tadi kita udah ngobrol di Saka Wirausaha nanti untuk ngejar target depan tadi sama Kak Emi sambil makan Kak Wisnu. Aku tahun ngarep pengen loh jadi gampang Kak Telang. Aku harus ngerti terkait. Piye? Jai koncone, kon koncone ngejai wong 5 Telang. Oh iya ya. Wong 30 ngejai wong 5 150 loh itu. Iya Telang. Ya wes, ra kepikiran aku tekan kono. Sesimpel itu.
Karena yang ngerti kan teman-temannya dia, bukan kita. Gitu. Kalau kayak aku, siapa yang datang ke DM-ku, mereka bertanya, mereka butuh aku kan gitu. Atau mereka yang DM Mas Wisnu, Mas Dwi, berarti butuh kan gitu. Cuma kalau kayak sekarang, ini urgensi nasional. Kalau kita nunggu ada yang datang butuh, mungkin nanti ketika mereka lulus kuliah baru datang ke sini, udah menumpuk pula nanti kita punya tenaga kerja kan nggak itu. Gitu. Jadi itu tadi yang dilakukan. Oke, baik. Mensosialisasikannya tuh lebih gencar lagi ya. Makanya biar skalanya juga lebih besar. Kegiatan itu kalau di dalam bisnis kan gini, nggak usah bicara bisnis lah, kita bicara Sabta Pesona lah. Kita bicara Sabta Pesona sebagai kampung pramuka, ada Sabta Pesona yang terakhir itu. Kenangan. Ya kan? Ya, bukan. Yang mana dong? Yang dia mengatakan adalah berikan sebuah pengalaman, bikin orang mau balik lagi. Ya, kenangan. Nah, jadi yang kami coba di Saka Wirausaha adalah make something different dan itu kena di mereka, habis itu mereka ngomong keluar, itu nggak gampang itu. Disitulah kekuatan nge-branding sebuah event itu yang benar-benar harus ya bagiku ini ujian Mas Wisnu buatku, tak delok bio. Kaya apa to janjane apa yang tuh bos kan gitu. Kan bisa aja begitu kan. Makanya wah ini ya, hafal loh. Loh kan ini kan pembaca pikiran gitu. Gitu. Jadi makanya oke, ya udah gitu. Makanya aku bilang sama Mas Wisnu kemarin, ya kalau trust me, I will do my best. Kalau ragu sekalian ya tak hancurin. Saya bilang gitu kan. Jadi karena ya wes tak percaya ke. Habis itu beneran. Teman-teman Kobra tahu? Teman-teman instruktur tahu bagaimana kemudian aku benar-benar wasting my time di kantor sampai subuh. Hanya untuk mikirkan Saka Wirausaha itu sampai kemarin ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari Kak Wisnu sendiri. Gimana Mas? Ngurusi Saka Wirausaha dengan Jawa Tengah? Tak jawab satu. Lebih gampang ngurusi Jawa Tengah daripada Saka Wirausaha. Itu tak jawab benar Mas. Tak jawab gitu Mas Dwi kemarin. Dan menantang Saka Wirausaha dan asik sih bicara tentang kepemudaan gitu ya. Karena setiap generasi itu ada perubahan. Nah kemarin Kendal kita berhasil juga bikin itu sama Mbak Retno waktu itu. Jadi biasanya Kendal gregetnya biasa aja ya Mbak ya. Terus kemudian kita kasih tugas, ternyata dilakukan, ketemu lagi di kelas kedua. Ketika ketemu udah pede. Yang awal ketemu nggak pede gitu kan. Terakhir pas ketemu pede. Mas masih ingat saya? Wah ini pertanyaan paling bahaya. Siapa ya? Kan nggak lucu juga kan kok gitu. Ya gimana? Saya yang dulu gini. Oh ya di sini mikir yang mana. Dia ngeluarin kartu nama. Saya dulu nggak punya kartu nama. Oh ya, oke, siap. Berani dia ketemu. Nah ini sekarang kita bulan depan di Kendal karena saya pernah diundang salah satu bupati di Jawa Timur. Saya diminta dan bahkan salah satu wali kota di Jawa Tengah minta saya jadi staf ahlinya. Waktu itu ceritanya cuma satu, masalah daya saing. Masalah daya saing, bagaimana cara meningkatkan daya saing. Secara pribadi aku nggak punya formula mantep, tapi yang ku tahu adalah satu, orang yang mau masuk dalam program kami harus bersaing dulu. Udah itu toh. Jadi kita nggak usah bicara daya saing keluar, you mau dapatin ini mau nggak bersaing. Kalau di sini aja nggak mau bersaing berarti daya saingnya udah nggak ada. Oke. Jadi kalau you mau datang ke Saka Wirausaha, you bersaing, berarti aku sudah berhasil menciptakan daya saing di mereka. Kalau kemudian ada di Balatkop, kemudian aku sudah berhasil menciptakan daya saing di Balatkop tanpa harus ngomong. Sebenarnya itu kuncinya. Oke. The unspoken word-nya di situ. Oke, baik, menarik sekali ya. Ini kalau mau dikulik-kulik lagi akan sangat banyak sekali. Ya, 120 kita bisa episode. sampai subuh, Kak Wisnu. Pulang subuh. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita pamit juga sama Kanca Muda, aku pengen dari Kak Bio, Kak Ahmad, Kak Dwi, juga Kak Wisnu, remind kembali Kanca Muda. Di mana sih bisa dapetin informasi tentang Saka Wirausaha, terus yang mau cari tahu tentang Kendal juga di mana, Jawa Tengah di mana, terus buat Kanca Muda yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang ingin berkonsultasi, gimana ini Kak Wisnu? Monggo. Dinas punya laman Sibakul Jogja,
info-info terkait dengan Saka bisa dilihat di sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Yang kedua, Saka Wirausaha itu juga punya Instagram. Semua kegiatan juga bisa di situ. Apa yang pengen ditanyakan juga bisa ditautkan di laman IG Saka Wirausaha. Baik DIY, masing-masing kabupaten juga ada. IG. Sudah ada semua. Kita lihat. Ya. Oke, baik. Monggo Mas Dwi, kalau misalnya mungkin ada yang mau bersinergi juga. Ya. Sama, jadi posisinya kalau setiap di instansi pemerintah sekarang diwajibkan untuk ada PPID ya, pejabat publik tentang informasi publik yang memang harus kita mau share seluruh kegiatan rangkaian kita. Jadi sosmed itu sudah harus wajib hukumnya, website juga harus wajib dan mungkin nanti bisa dikunjungi di balotkopjateng.go.id, websitenya, IG-nya juga Balotkop Jateng. Bahkan IG kami itu sudah centang biru. Wih, Centang verified biru itu ya. udah artinya pengikutnya banyak. Organik. Dan saya mewajibkan kepada tim kreatif saya itu dalam satu hari minimal 2 sampai 3 harus tayang. Apapun harus diinfo dan ini dan interaksi di situ luar biasa. Dan ini juga atas kerja aktif tim IT kami, ini kita juga dari sisi ada satu penilaian dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara bagi pelayanan publik itu kan WBK, wilayah bebas korupsi, nanti terus di atasnya adalah BBBM, bersih dan melayani. Dan kami sudah di tahap seleksi BBBM. Dan mohon doanya juga kepada seluruh kancah muda ya, yang mungkin bisa di-review di alamat kami, di YouTube kami, di medsos kami, karena ini bagian dari yang memang dinilai oleh Kemenpan. Nanti kalau memang bisa BBBM, berarti kita satu-satunya UPT yang bisa BBBM. Kalau BBK sudah kita lalui 2021 yang lalu, artinya kita sudah lewat sudah di atas itu. Artinya ini bagian dari kerja bareng. Memang posisi pemerintah kita harus terus menggaungkan apa yang sudah kita kerjakan. Ini kebetulan periode yang lalu Bapak Gubernur kami juga sangat dekat dengan publikasi ya, jadi kan itu bagian dari yang memacu kami untuk kita terus membangun komunikasi dengan seluruh masyarakat. Bahkan sama dengan di tempat Kendal bahwa kita juga menjaring peserta itu sudah tidak manual lagi. Kita ada sistem-sistem pendaftaran yang memang sudah online. Dan sistem pendaftaran online atau si pendaftar nanti bisa dikunjungi juga di website kami dan itu bagian dari bagaimana kita bisa menjaring talenta-talenta yang benar-benar keinginan untuk maju. Jadi tidak sekedar mereka ikut hanya hadir, mungkin kalau ada beberapa tematik pelatihan ada bantuan peralatan ya mereka hanya menggait itu enggak, tapi memang benar-benar mereka ikut, ingin terampil, ingin maju dan ingin naik kelas. Dan itu ya bagian yang memang harus kita dorong ke teman-teman. Saya pikir ini bagian dari keterbukaan kami kepada mengakses kepada masyarakat. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Monggo selanjutnya Mas. Ya, baik, kalau di Kendal juga hampir sama ya, karena kita juga instansi pemerintah. Jadi terkait dengan informasi ya kita tetap memanfaatkan media sosial yang kita miliki, kemudian juga website kita punya. Bisa nanti dikulik-kulik lewat Instagram, kemudian Facebook, juga website kami Disporapar Kendal gitu. Baik itu hampir sama semua namanya Disporapar Kendal gitu. Kalau website ya berarti tinggal tambah .go.id. Kalau yang untuk medsosnya ya udah Disporapar Kendal akan muncul semua. Dan kami ada tambahan juga karena kebetulan terkait dengan kewirausahaan di Kendal itu tidak hanya bidang bidang kepemudaan yang menangani, tapi kita juga ada bidang pariwisata yang kebetulan juga menghandle kewirausahaan, cuman lebih spesifik ke ekonomi kreatif, seperti itu. Jadi kita dua kegiatan itu termasuk juga media sosial kita. Kalau pariwisata kita punya banyak medsos. Karena kalau wisata kita punya banyak medsos yang kita kelola, baik yang di dinas, di kantor induk istilahnya gitu, terus kemudian di mana? Di tempat-tempat DTW yang milik kami itu kita juga
juga punya, sehingga lebih banyak informasi yang bisa kita sampaikan lewat media sosial seperti Oke, baik. Segala informasi pokoknya bisa didapat di website dan juga sosial media ini tadi ya yang sudah disebutkan ya. Kak Bio, kalau mau Gimana? ngajak mikir, Saya mikir, oh ya, minta izin sama Mas Wisnu sama Mas Dwi dulu. bisa ngontak Kak Bio di mana nih? Kalau untuk ngontek sih bisa lewat DM ya. DM. Kalau untuk Facebook kebetulan jarang banget gitu ya. Oke. Lebih banyak kan di DM atau mungkin kalau teman-teman mau baca berita, artikel bisa di biohadikusuma.com. Itu dulu biohadikusuma.com itu tak pakai untuk bisnisku. Kemudian setelah bisnis itu menjadi PT, nama Biohadikusuma tak kembalikan menjadi personal blog. Jadi semua rekam jejak karirku, kenakalan-kenakalanku ada di sana semua gitu ya. Ya kan Jangan ya Dek ya. Nakalin Mas Wisnu, nakalin semuanya kan ada di situ semua gitu kan. Nah jadi nggak bahaya tak. Jadi ada di situ, kemudian kalau untuk yang perusahaan itu ada di bhmtc.co.id. Jadi kalau misalkan mau nyari yang paling simpel sih insya Allah ya, ketik biohadikusuma.com di Google aja. Oke, di sana bisa konsultasi apapun ya. Iya, itu nanti Terutama biasanya masalah wirausaha gitu. kalau di Google biasanya nanti akan ke direct ke banyak kanal. Jadi kalau di BHMTC kita punya nanti ada namanya personal karir, personality, ada karir, kemudian ada bisnis. Jadi memang basicku pribadi, kalau basic teman-teman yang lain memang lebih banyak bisnis, kalau basicku pribadi itu tadi karena di karir dan kepribadian gitu ya. Di kepribadian dan di bisnis kalau aku. Kalau untuk karir, kita melibatkan teman-teman HRD. Kebetulan yang baru-baru ini gabung, salah satu HRD rumah makan yang cukup ternama di Indonesia. Gara-gara aku seminar, dan ya kayak gitu tadi merangsang, sebulan kemudian dia langsung resign. Dan dia kemudian tanggung jawab Mas, ya udah tak kasih, pegang nih satu project gitu. Dan itu kalau dibilang gajinya lumayan. Udah berdijit-dijit, hanya gara-gara ngomong cuma satu. Kono kerja pirang tahun, gede ke bisnis sopo jal. Kono sugi peran. Coba gitu tok dia langsung mikir, ya juga ya. Kalau ini kan kebalikan, kalau teman-teman di depan kan pengabdian dan ya kalau pengabdian nggak bisa digitukan, beda gitu. Gitu ceritanya. Oke, baik. Anyway, terima kasih untuk keempat narasumber Sidilan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan baik berikutnya ya. Mungkin acara apa kita bisa sharing-sharing kembali gitu ya. Terima kasih Kak Wisnu, Mas Ahmad, Mas Dwi, Kak Bio juga terima kasih. Dan pastinya terima kasih juga untuk Kanca Muda di rumah yang sudah menyaksikan Sidilan episode kali ini. Yang pastinya acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kalau gitu kita pamit. Love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The real sound of Jogja, Geronimo FM.